Nah, sampai hingga itu nol, itu ternyata nilai fx-nya itu tidak ada dapat dipakai, itu bukan domain fisik. Domainnya saya ganti menjadi seperti ini. Ganti menjadi seperti persamaan ini, persamaan y ini bisa jadi ini. Bisa ya. Ya, berarti persamaan ini agar menjadi fungsi apa namanya domainnya itu kita syaratnya x-nya tidak sama dengan 0. Karena jika kita paksa antara minus hingga sampai hingga itu tidak terpenuhi domain basis. Nah, kemudian yang ketiga juga sebagai domain yang telah ditentukan. Itu adalah suatu domain yang dibatasi. Kalau domain alami ya menentukan ini, kalau fungsi apa persamaannya seperti ini, kira-kira domainnya seperti apa saja, atau kita berikan domain alami saja. Tapi kalau untuk yang domain yang dibatasi ini, pada suatu persamaan itu menjadi terdefinisi pada batas-batas tersebut. X sama dengan x kuadrat. Tapi kalau fx menggunakan domain alami kan, karena setiap bilangkan batasan bahwa x-nya itu hanya min 1 sampai 1 menjadi seperti ini kan. Domain sama dengan sampai 1 begini kan. Nah, untuk fungsi ini itu sudah saya bahas, itu hanya dari min 1 sampai 1. Itu yang disebut sebagai, kemudian definisi itu adalah itu ya yang tadi kita sebut sebagai rank itu. Itu notasinya adalah RF. Nilai ini itu juga sebagai suatu himpunan yang isinya adalah y-nya itu sama dengan fx dengan x-nya, atau dengan kata lain RF ini isinya itu. Nah, contohnya x kuadrat. Nah, ini dinyatakan secara eksplisit itu maksudnya sudah diberi domainnya hanya 1 sampai dituliskan di sini, maka domain alami yaitu semua nilai real x yang menjadi semua bilangan real itu kan fx sama dengan x kuadrat ini domainnya. Nah, x-nya itu nilainya hingga sampai kurang dari hingga. Untuk menentukan domain ini jelas ya, karena nah kemudian untuk menentukan nilai ranknya kita bergerak dari nilai kita bergeraknya itu adalah dengan cara memasukkan titik nilainya itu berbeda. Itu maksudnya contohnya ini itu kan domain yang kita miliki itu terbagi jadi tiga aktif. Kedua itu titik bilangan positif, dan ketiga itu yang nilai 0 itu. Maka untuk menentukan nilai ranknya kita yang itu tadi itu yang titik-titik yang ujungnya dan di tengah-tengahnya itu. Jadi untuk yang titik ujungnya sudah masuk, berarti itu kan nanti sebelah bagian dalamnya itu kan nanti juga akan, nanti kita akan memiliki ranknya daerah hasilnya itu ya dengan batasnya itu yang tadi nilai. Nah, karena ini x kuadrat, maka kita cobakannya. Nah, di sini kita ambil pertama titik sama dengan 0, ternyata fx-nya juga sama dengan 0. Berarti ini kita bisa. Nah, x sama dengan mendekati minus hingga. Nah, kalau mendekati hingga kan, karena kan kalau bilangan negatif dipangkat positif ya. Ya. Nah, kemudian saya bilangan yang nilainya mendekati hingga. Ternyata menjadi sama dengan hingga. Nah, karena pada bagian ujung-ujungnya sudah, berarti bagian ujungnya itu ya tercakup ya tadi. Itu tadi kan kita dapat dua titiknya hingga. Nah, sampai hingga. Sehingga ada dengan sampai kurang dari x. Nah, kemudian x plus akar x. Nah, kalau bentuknya akar x, ini kan x itu kan agar nilainya menjadi terdefinisi, nilai akar x-nya itu ada, berarti kan harus lebih besar sama dengan 0 kan. Akar min 5x itu kan tidak ada kan? Ya nggak? Akar min 100 itu kan tidak ada. Karena maksudnya akar. Nah, berarti akar x-nya itu menjadi lebih besar, ya x-nya juga harus lebih besar sama dengan 0 kan? Jadi, oleh karena itu, ini agar fungsi ini 0. Karena kalau kurang dari sama dengan 0, menjadi tidak terdefinisi karena ada bentuk akarnya ini.
mengharuskan kita bahwa bentuk akarnya itu harus punya lebih besar sama dengan 0. Isinya atau daerah domain dari F-nya itu menjadi X anggota. Nah, untuk kan karena tadi domainnya itu antara karena 0-nya masuk. Nah, berikan nilai domainnya paling kirinya itu 0, paling kanannya itu menunjukkan hingga. Berarti jika dikenakan pada ini, tapi domain juga sama dengan domainnya, yaitu antara 0 sampai. Nah, kalau ini tadi kan berapa? Tadi di atas udah tuh 1 ya domainnya. Terus RF-nya berapa? X bilangan real min 1 berapa? Min 1 lebih besar atau sama dengan X, lebih besar. Masa seperti ini? Yakin? Ini daerah hasilnya. Fungsi kuadrat Negatif, Pak. Mungkin nggak hasilnya negatif? Nggak mungkin. Pak. Oh, berarti 0. 0. Suara terbanyak aja gitu, karena yang terbanyak 0 ya kita tulis 0 gitu. Atau memang hasilnya itu memang 0 ranknya apa? Karena pengodratan tadi. Iya betul. Dengan negatif kalau dipangkatkan itu kan hasilnya itu ya positif. Kita ambil yang ujung paling kiri min 1 dipangkatkan 1. Hanya kan kalau minus itu kan pasti ketika dipangkatkan hasilnya kan ya berarti kan ini domainnya berarti kan. Nah itu dikerjakan buat kita ujian minggu depan. Kita membahas tentang domain, jenis fungsi. Nah, berdasarkan anggota fungsi itu, nah, fungsi injektif itu nama lainnya itu adalah fungsi suatu fungsi yang memetakan jika terpenuhi 2 syarat ini kali dengan anggota domain. Jadi tidak ada anggota kodomain yang dipasang, tapi semua hanya boleh ada yang tidak punya pasangan. Jadi injektif itu highlightnya itu ada di ini. Boleh tidak punya pasangan atau boleh pasangkan dengan fungsi. Yang kedua itu fungsi untuk. Nah, fungsi dikatakan boleh memiliki pasangan lebih dari domain yang tidak dipasangkan. Nah, fungsi anggota kodomainnya sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Jadi ada nggak yang fungsi surjektif? Itu apa? Dengan apa kira-kira? Apa? Ayo. Saya kasih clue-nya di slide-slide atas fungsi subjektif. Apa coba? Apa? Jadi fungsi subjektif itu anggota kodomainnya samanya itu dipasangkan. Ada anggota kodomain yang tadi kalau kalian perhatikan baik-baik pasti di atas itu ada satu yang apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Saya kasih bonus plus 3 di nilai akhir kalian kalau kalian bisa jawab. Tadi fungsinya itu bukan fungsi yang aneh-aneh, bukan fungsi yang setelah kita ada sampai apa? Ayo apa? 3 menit ya.
Ayo, masa nggak Yang bisa? ada Tadi soalnya di atas berapa? ada loh. Ya ini yang kita bahas. Mungkin 3 menit, masih sisa 2 menit. Lumayan loh kalian dapat nilai UTS atau tapi di nilai akhir. Misal nilai akhir kalian 97 nanti jadi 100 karena plus 3. Di apa ya? Diresapi lagi. mungkin yang X banget, yang Y, yang Y berapa, sama Mas? dengan X kuadrat ditambah X pangkat 4. Yakin? Y, ini jawaban dari Raja. Saya buka, barangkali yang lain ada yang Raja. Mungkin yang nomor 2. Ada X, Y, pangkat 3 sama dengan 1. Loh, ya enggak dong, itu kan bukan fungsi. Itu bukan fungsi. Itu kan tadi udah kita buktikan itu bukan suatu fungsi kan? Iya. Iya ya, Pak. Lupa. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya manusia kan memang suka lupa. Kak, mungkin yang fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Iya. Nah, ini siapa ini yang jawab ini? Kita coba, jika anggota kodomenya boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Namun tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira ada nggak kodomen, ada nggak daerah hasilnya yang punya pasangan lebih dari 1? Berarti sebentar, fx sama dengan x kuadrat. Ini ya, x kuadrat plus 4. Ini domainnya berarti kalau ini juga domainnya minta hingga sampai tak hingga. Rank-nya, kalau ini kan rank F-nya sama dengan dari 0 ya. 0 sampai tak hingga. Nah, kalau ini, rank-nya juga harusnya sama ya. Karena kan fungsi pangkat itu kan tidak mungkin. Nah, oke. Terus berarti untuk membuktikan kalau itu adalah fungsi surjektif, kalian masing-masing dari kalian berarti Raja dan Kinanti harus bisa ini menunjukkan ini. Jika anggota kodomenya boleh memiliki pasangan lebih dari 1, berarti minimal kalian harus bisa menyebutkan 1 saja anggota dari kodomen yang punya pasangannya itu lebih dari 1 di domainnya. Di sini contohnya apa? Kodomennya berapa? Terus di sini domainnya berarti domainnya. Nah, di mana kodomen dan domainnya ini saling berkaitan, maksudnya ada 2 bilangan domain yang kodomennya sama gitu. Ini nanti juga seperti itu harus bisa sebutkan agar kita secara sah dapat menyatakan kalau merupakan fungsi surjektif. Saya beri waktu ya 5 menit lah. Kalau tidak bisa menyebutkan berarti nilainya jadi 1,5 ya. Kalau yang lain boleh jawab, nanti nilainya jadi dibagi 2, 1,5 gitu. Misal ternyata ada yang lain yang bisa jawab gitu. Ayo sebutkan. Berapa? 5 menit ya. Yang lain boleh jawab, tapi kalau yang lain jawab selain Kinanti dan Raja dan jawabnya benar, berarti nilainya jadi dibagi 2 ya. Coba, ayo. Mungkin domainnya itu 0 sama 1, terus kodomanya 1. Saya nggak menerima jawaban mungkin ya, Raja. Matematika itu kan sesuatu yang pasti iya dan tidak gitu. Jadi saya nggak mau mungkin ya. Harus yakin berapa domainnya. Domainnya 0 sama 1, terus 0 dan 1. Kodomanya 1. Kodomenya 1. Mari kita buktikan ya. Untuk domain 1, fx-nya F1 berapa? F1 berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat ya. 1 kuadrat tambah 1 pangkat 4. Iya ya? Iya kan? Benar nggak? 2, Pak. Oh, maaf. F ini 0 kuadrat tambah
0,4. 0,4. Hasilnya 0. Kalau 1, berarti F1. F1 hasilnya 2 ya. 2 kan tidak sama dengan 0. Padahal maksudnya berarti kalian harus nyari 2 bilangan ya sebagai domain yang hasilnya itu sama, hasil dikodomennya itu sama gitu. Nah, ternyata waktu tadi Raja milih domainnya itu 0 dan 1, itu ternyata kodomennya beda-beda. Kalau domainnya 0, kodomennya 0. Domainnya 1, kodomennya 2. Berarti ini jawabannya salah ya. Jawaban Raja salah berarti ya. Berarti ini untuk yang ini benar subjektif. Tapi domain dan kodomennya salah, masih salah. Berarti Raja dapat 1,5. Boleh jawab lagi, Pak? Loh, nggak boleh, 1 kali aja. Yang berarti ini yang lain nih sekarang nih. Saya berikan kesempatan untuk yang lain. Ini soalnya masih gampang, jadi saya berikan 1 kali jawab saja gitu ya. Ayo, saya berikan perpanjangan waktu 5 menit sampai 10.45. Pak, Ini izin menjawab. Atas nama siapa? Sebutkan nama ya. Muhammad Bagas, Pak. Ya. Muhammad Bagas. Sebentar. Mau jawab yang punyanya Raja tadi. Iya, kode domainnya mau ditulis berapa? Domainnya 1 sama -1, Pak. 1 dan -1. Iya. Oke, coba ya. Kalau 1, F1 berapa? F1-nya 2. F1-nya 2. Iya. F1-nya 2. Kalau -1? 2, Pak. 2. Berarti ada terpenuhi ini ya. Ada minimal 1 kasus di mana 2 domain memiliki 1 kodomain yang sama ya, yaitu ketika domainnya 1 dan -1, kodomainnya ternyata sama-sama yaitu 2. Ya, benar gitu. Halo Bagas. Iya, Pak. Ya, benar ya. Berarti benar. Ya. Plus 1,5. Berarti ini bagi 2 ya sama Raja ya. Ya, ini masih Pak, ada nih. 1 punya Kinanti nih. Mau menjawab yang itu punya saya. Oh iya, silahkan. Berapa? Domainnya -1 sama 1. Yakin? Yakin? Yakin ya? Iya. Nggak boleh ganti nih jawabannya. Iya, Saya kunci ya? Iya. Iya. F1-nya berapa? 1. Kalau ini 1? 1. Oke, berarti. Benar ya? Jadi ada 1 kasus di mana dua nilai domain memiliki ketika domainnya 1 dan 1, kodomainnya sama-sama 1. Berarti untuk nanti saya kasih plus 3. Nih, dan saya nggak lupa. Ini plusnya itu di nilai akhir ya? Iya, Pak. Ya, jadi bukan di nilai tugas atau di nilai UTS atau UAS, tapi di nilai akhir. Kinanti plus 3. Tenang, nanti untuk yang lain masih ada di bawah ya. Ada lagi. Untuk yang sudah jawab, kalau nanti mau jawab lagi, boleh, tapi tidak ada bonusnya. Soalnya kalau nanti jawab lagi, dapat bonus lagi, takutnya nanti nilai akhirnya bisa lebih dari 100. Nanti saya repot mau nulisnya. Ya, saya lanjutkan ya. Yang ketiga itu adalah fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Atau dengan kata lain, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat sama dengan 1. Jadi kalau seperti ini tidak mungkin ya kalau dua himpunan yang dikaitkan dengan suatu fungsi, anggota himpunannya tidak sama, maka tidak mungkin fungsi tersebut akan menjadi bijektif. Karena kalau untuk bijektif itu harus dipastikan bahwa anggota himpunan X itu sama dengan anggota himpunan Y, atau anggota himpunan domain jumlahnya sama dengan anggota himpunan kodomain. Nah, kemudian saya lanjut ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk fungsi F disebut fungsi genap itu bila memenuhi F min A sama dengan FA. Grafik dari fungsi genap itu adalah simetris terhadap sumbu Y. Simetris, jadi kayak dicerminkan gitu bentuknya, simetrik. Nah, kemudian untuk fungsi F disebut fungsi ganjil jika memenuhi F min A sama dengan min FA. Grafiknya akan simetris terhadap titik asal atau titik pusat koordinatnya.
Nah, di sini ini karena saya pertemuan terakhir itu saya pengennya kita senang-senang gitu, kita bagi-bagi bonus gitu ya. Ini saya ada lagi nih, saya mau berikan bonus lagi. Sebutkan fungsi contoh fungsi genap dong. Ada yang bisa nggak? Fungsi genap. Fungsi genap. Contoh fungsi genap. Ini nanti plus 1,5 lah. Soalnya ini lebih gampang. Hanya akhir 1,5, maaf. Apa? Gampang. Ini juga tadi sudah jadi salah satunya ya maksudnya. Itu sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Jadi lumayan loh, kalian tinggal nyebutkan berapa, kalau terbukti benar dapat 1,5. Pak, saya izin jawab, Pak. Siapa nih? Riko ya? Iya. Satu kali jawab ya. Iya, Harus Pak. yakin, jawabannya harus yakin ya. Ya. Berapa? Contoh fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Alasannya karena alasannya dilihat dari bentuk grafiknya boleh, atau dengan membuktikan ini boleh. Silahkan. Alasannya, maksudnya untuk menyebutkan alasannya itu bisa melalui grafik, bisa melalui ini, yang ini memenuhi ini. Terserah. Kalau mau pilih grafik berarti Mas Riko tolong gambarkan grafiknya, nanti difotokan ke depan kamera gitu ya. Gampang ini grafik fx sama dengan x kuadrat itu kan gampang banget itu. Kalau anak sains data nggak bisa gambar itu diketawain satu UPN nanti. Pak, kalau Yeah. pembuktiannya nggak lewat gambar boleh nggak, Pak? Boleh. Berarti ini ya? Iya, pakai itu, Pak. Ya, gimana? Pembuktiannya gimana? Ini ditulis atau dijelaskan, Pak? Dijelaskan boleh, nanti saya yang nulis. Insya Allah saya bisa paham dengan maksudnya Riko. Ya, insya Allah, Pak. Ya, siap. Jadi kan tadi fx sama dengan x kuadrat. Ya, betul. Jadi kalau kita A-nya itu misalkan A-nya itu ambil 2 ya, Pak. Iya. Jadi kalau A-nya kita ambil 2. Enggak, Mas. Kalau bila memenuhi itu kan berarti kan harus setiap, tidak boleh ambil sembarang. Tidak boleh dipilih, tapi harus diambil sembarang. Tadi kan Riko bilangnya kalau ambil min 2 gitu. Jangan-jangan itu berlakunya hanya untuk min 2 saja. Jangan-jangan kalau untuk nilai min 3 dan min 3 dan 3 tidak berlaku. Tetap berlaku, Pak, itu, Pak. Ini hanya pemisalan gitu kan. Oh, pemisalan. Kalau, iya. menyebutkan satu-satu kan ya repot, Kak, Pak. Oh iya. Berarti saya tahu maksudnya Riko. Berarti maksudnya gini kan. Karena maka untuk sembarang X ini dijamin nilai min X akan sama dengan gini ya. Maksudnya gini ya. Nah, ya, Pak. Atau jangan-jangan nggak seperti itu. Begitu, Pak. Oh ya. Jadi kan kalau bilangan negatif atau bilangan positif itu kan dikuadratkan kan ya juga sama saja, Pak. Iya, jadi betul. Kalau bilangannya setiap bilangan kalau dimasukkan ke dalam fungsi tersebut kan ya menghasilkan nilai yang sama, gitu, Pak. Ya, berarti jawabannya seperti ini ya. Iya, Pak. Ya, selamat untuk Riko dapat 1,5 ya. Terima kasih, dapat Pak. Tambahan 1,5. Ya, sama-sama. Untuk yang lain tenang, nanti di bawah masih ada. Riko Okananta. Oke. Lanjut ya. Nah ini udah ada nih. Ini udah ada loh pada lo. Diminta cuma untuk membuktikan, bukan membuktikan tapi hanya milih itu ganjil atau genap gitu. Nah, terus selanjutnya operasi pada fungsi. Jadi misalkan kita punya dua fungsi, anggaplah anggaplah f dan g lah ya. Itu ada beberapa operasi yang dapat dilakukan. Pertama, operasi penjumlahan dua fungsi itu, kemudian operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi perpangkatan. Bagaimana realisasinya dari operasi itu dapat kalian lihat di ini ya, di sini ya, dari nomor 1 sampai 5. Nah,
karena setiap fungsi asalnya memiliki daerah asal atau daerah definisi atau domain, maka fungsi baru yang merupakan operasi dari dua fungsi itu sendiri itu juga mempunyai daerah definisi atau daerah domain juga. Nah, di mana setiap operasi itu ada yang memberikan daerah domainnya itu sama. Contohnya ini pada operasi penjumlahan ternyata domainnya itu adalah DF iris DG. Begitu juga dengan pengurangan, domainnya juga sama ternyata DF iris DG. Yang nomor 3 juga tambahan lagi DF iris DG diiris lagi dengan X, di mana X-nya ini disyaratkan bahwa GX-nya tidak sama dengan 0. Dan yang kelima itu untuk yang operasi perpangkatan, DF pangkat H-nya itu sama dengan DF. Jadi tidak ada irisan dengan apapun. Jelas ya untuk operasi fungsi ini ya. Nah, ini saya berikan contohnya. Misalkan saya punya fungsi pertama fx-nya itu sama dengan 2 akar x. Kemudian fungsi keduanya gx sama dengan akar x. Kita diminta untuk menentukan fungsi baru yang itu merupakan perkalian dari f dan g. Dan diminta untuk menentukan daerah domainnya. Nah, di sini f kali g x itu berarti fx kali gx. 2 akar x kali akar x sama dengan 2x. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan domain dari ini, domain dari f kali gx sama dengan 2x. Nah, untuk menentukan domainnya ini, domain dari ini, kita juga harus tahu terlebih dahulu domain dari fx dan domain dari gx. Ya kan? Agar kita dapat, ya bagaimana kita dapat ini, kalau ininya saja kita tidak tahu. Gitu kan? Untuk menentukan domain dari ini, kita tentukan dulu domain dari f-nya. Nah, karena f-nya itu terdapat bentuk akar, maka seperti yang tadi saya jelaskan di atas, x-nya harus lebih besar sama dengan 0 agar nilai akarnya menjadi ada atau terdefinisi. Sehingga otomatis df-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama kita peroleh juga dg-nya itu lebih besar sama dengan 0 juga. Sehingga juga sama ya, x anggota R, x-nya lebih besar sama dengan 0. Itu untuk domainnya. Nah, kemudian ini di sini definisi kedua itu adalah untuk definisi komposisi fungsi. Jadi misalkan kita punya dua fungsi, anggaplah f dan g lagi ya. Komposisi f dengan g ditulis f ini tanda bulat ini g itu didefinisikan sebagai fungsi gx yang dimasukkan ke fungsi f. Dengan demikian, domain dari f komposisi g ini isinya itu adalah semua nilai x pada domain g dari fungsi x dan f. Atau jika ditulis itu menjadi seperti ini. Df komposisi G itu X, isinya itu adalah X, anggota domain G, di mana Gx-nya itu anggota dari domain F. Jadi isinya itu adalah X, isinya itu adalah bilangan X yang merupakan domain dari G, tapi ada syarat tambahannya lagi, yaitu ketika X-nya dikenakan fungsi Gx, itu hasilnya ada pada domain F. Itu adalah. Nah, ini saya berikan contoh. Contoh diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x, gx-nya akar x. Kita diminta untuk menentukan f komposisi g dan g komposisi f beserta domainnya. Di sini saya contohkannya untuk yang ini ya, untuk yang f komposisi g-nya. F komposisi G itu kan tadi fungsi G-nya dimasukkan ke ke fungsi F. Berarti Gx-nya akar X dimasukkan ke X kuadrat plus 3. Berarti Gx-nya dimasukkan ke X kuadrat, kan lupa. Nah, akar X dikuadratkan plus 3. F komposisi G-nya menjadi X plus 3. Nah, kemudian domain G-nya, karena G-nya itu bentuknya akar, maka domainnya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian domain F-nya, karena bentuk kuadrat, itu kan berarti semua bilangan real mulai dari min hingga sampai ta hingga bisa ya. Berarti domainnya mulai dari min hingga sampai kurang dari ta hingga. Nah, kemudian berdasarkan definisi ini dan ini, domainnya ini menjadi ini. Domain dari F komposisi G itu semua nilai X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, yang memberikan nilai Gx sama dengan akar X berada pada nilai df ini. Nah, kira-kira kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, mungkin nggak akar X-nya kurang dari 0? Nggak mungkin ya.
Nggak mungkin ya? Ya, nggak mungkin. Jadi, oleh karena itu, maka domain F-nya itu, domain F komposisi G-nya itu ya diambil nilai X lebih besar sama dengan 0, terus kemudian memberikan nilai Gx sama dengan akar X yang ada pada DF, domain F-nya ini. Tapi nilai Gx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk domain F komposisi G-nya itu sendiri berarti yang mulainya juga dari lebih besar sama dengan 0 kan? Sampai kurang dari tahiyat. Maaf, ini kurang dari harusnya. Tuh. Nah, ini kemudian ada lagi yang B sebagai latihan. Ini saya saya mintakan sebagai latihan, tapi kalau ada yang mau mengerjakan sekarang, saya kasih 1,5. Ini gampang loh. Ayo, ada yang mau? 1,5 nilai akhir ya. Berapa? Ayo, siapa yang mau mencoba jawab? Tidak perlu coret-coretan, nggak apa-apa. Nanti yang mau jawab tinggal aktifkan mikrofon. Nanti yang nulis saya yang nulis di sini sekalian. Jadi kalian tidak perlu Boleh jawab lagi nggak, Pak? Siapa? Boleh, tapi kalau yang udah dapat bonusnya nggak dapat lagi. Kan biar rata, biar yang lain juga dapat semua. Ya, Pak, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Ayo gimana Riko? Jadi jawabannya adalah X plus akar 3, Pak. Berarti X kuadrat plus 3-nya dimasukkan ke sini ya? Dimasukkan ke dalam akar. Ini ya? Ini? Iya, Pak. Bentar. X kuadrat. Iya, Pak, betul. Ini. Sama ya? Karena kan masih ininya kira-kira berapa nih? Riko. Domainnya juga sama, Pak. Domainnya sama ya? Domain apa? Ya. Maaf, G komposisi F. G komposisi F ya, karena ada bentuk karena bentuk akar berarti kan ini kan mulai berlakunya lebih dari 0 kan? Sama dengan atau lebih dari 0. Berarti sama. Ya, ini saya simpan dulu deh. Kemudian ini komposisi dari dua buah fungsi itu juga memungkinkan juga ada soal di mana soalnya itu adalah fungsi yang sudah merupakan komposisi, kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi-fungsi asalnya gitu. Jadi contohnya ini, saya punya fungsi hx itu sama dengan 2 x plus 2 pangkat 5. Kemudian kita diminta untuk menyatakan hx ini sebagai komposisi dari dua buah fungsi. Berarti kan kalau komposisi dari dua buah fungsi kita harus menentukan fx-nya sama dengan berapa, gx-nya juga sama dengan berapa gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau seperti ini berarti anggaplah gini. F gx h sama dengan hx sama dengan f gx ini ya, sama dengan. Nah, begini, kira-kira begini. Berarti kalau untuk menentukan berapa fx, berapa gx-nya, berarti kita harus bisa memecah ini menjadi dua fungsi, di mana ketika menjadi dua fungsi yaitu fungsi g dan fungsi f, di mana ketika fungsi g-nya dimasukkan ke fungsi f itu menjadi ini menjadi bentuknya seperti ini gitu. Berapa kira-kira? Pangkat 5 gx x ditambah 2. Gx-nya berapa? X ditambah 2, Pak. X ditambah 2. X ditambah 2. Fx-nya? X X pangkat 5 ya? X pangkat 5. Ya, jadi kira-kira seperti ini. X pangkat 5. Nah,
Jadi ketika GX-nya dimasukkan ke fx ini, nanti bentuknya kita bisa peroleh HX seperti itu. Kemudian ada juga fungsi konstan. Fungsi konstan itu adalah suatu fungsi yang x-nya itu fx-nya itu akan selalu sama. Contohnya ya fx sama dengan c. C-nya itu konstanta. Di sini saya pilih contoh c-nya sama dengan 5. Ini kan kalau seperti ini kan sebenarnya kan ya sama aja gini kan. X pangkat berapa? Pangkat 0 ya. Pangkat 0, ya benar. Jadi untuk X berapapun kan nilainya. Nah, kemudian selanjutnya saya masuk ke grafik fungsi. Grafik fungsi itu ini definisi 3 ini. Grafik fungsi real f pada bidang X, Y atau bidang 2, bidang dimensi 2 itu didefinisikan sebagai grafik dari persamaan Y sama dengan fx. Nah, untuk membuat grafik fungsi itu kita harus jeli ya, artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan bagaimana fungsi yang kita hadapi. Pertama, kita harus menentukan kira-kira nih garisnya miring kiri atau miring kanan, gitu, atau garisnya berbentuknya garis lurus atau garis kurva. Itu bisa dilihat dari bentuk fungsinya. Kalau fungsinya hanya pangkat 1, itu berarti bentuknya garis lurus. Tapi kalau bentuknya kuadrat atau pangkat 3 itu berarti bentuknya itu nanti akan berbentuk seperti kurva gitu. Nah, kemudian kalau di sini kita dihadapkan pada fungsi yang masih normal, artinya yang fungsinya biasa lah gitu. Bentuknya hanya seperti ini dasar ya, gampang ya. Kita tinggal bikin garisnya nanti miring kiri atau miring ke kanan, kita lihat gradiennya, kita lihat dari nilai gradien, kemudian menentukan titik perpotongannya itu ya gampang lah, tinggal dimasukkan. Kalau titik perpotongan di X berarti dimasukkan X-nya sama dengan 0, kalau di titik perpotongan di X berarti dimasukkan Y-nya 0, kalau di Y X-nya 0. Nah, di sini contohnya untuk fx sama dengan X plus 2. Ini ternyata bentuknya garis lurus dengan kemiringan atau gradiennya 1, kemudian memotong sumbu Y-nya di titik 0,2 dan memotong sumbu X-nya di titik, ini salah, harusnya min 2, 0. Nah, berdasarkan informasi yang grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Memotongnya di titik 0,2 dan di titik 0,2 dan 2,0, kemudian miringnya ke kanan, gradiennya 1. Nah, kemudian yang kedua, sketsa grafik fungsi saat kita dihadapkan fungsi yang berbentuk nilai mutlak. Nah, kalau untuk fungsi yang berbentuk nilai mutlak, salah satu caranya itu kita memecah dulu jadi 2 kasus. Karena kan kalau nilai mutlak itu kan antara positif dan negatif itu kan berbeda ya, berbeda perlakuannya. Jadi kalau ini contohnya ini fx sama dengan mutlak x itu kan dapat kita pecah lagi. Ternyata ini fungsi ini tuh lebih diperluas lagi itu menjadi sama dengan x ketika x-nya lebih besar sama dengan 0 dan menjadi min x ketika x-nya kurang dari 3, karena sudah lebih gambarannya sudah lebih jelas gitu. Informasi tentang fungsinya itu ini. Nah, kemudian yang ini yang ketiga yang agak lebih kompleks. Nah, kalau untuk yang kita menemukan bentuk seperti ini, maka sebelum kita menggambarkan sketsa grafiknya, kita lihat dulu kira-kira fungsinya bisa disederhanakan nggak gitu. Maaf, kita lihat dulu kalau ada yang fungsi bentuknya pembagian itu, kita lihat dulu di titik-titik mana kira-kira fungsi tersebut tidak terdefinisi. Contohnya di sini, kita punya pembaginya X min 3, berarti kan fungsi ini tidak akan terdefinisi di titik X sama dengan 3 kan. Ya, karena kan ketika X-nya sama dengan 3, pembaginya ini menjadi 0. Atasnya dibagi 0 itu menjadi tidak terdefinisi. Berarti di sini ditulis dulu untuk menggambarkan grafik fungsi tersebut, kita pastikan dulu pada titik-titik mana sajakah fungsi tersebut tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain kita tentukan pada titik-titik mana saja pembaginya menjadi bernilai 0. Ternyata pada titik X sama dengan 3. Nah, kemudian kalau fx-nya seperti ini, kalau f-nya seperti ini bisa disederhanakan menjadi
berapa? X min 3 dikali X plus 2 ya? X. Ya, hasilnya menjadi X plus 2 saja. X plus 2, tapi ingat, dengan syaratnya pada titik X sama dengan 3 tidak terdefinisi. Jadi tetap pedoman ini tetap dipakai, walaupun kalau kita melihat yang setelah disamakan X plus 2 itu kan kalau X-nya 3 dan nilainya, tapi kan kita pedomannya tetap pada fungsi awal sebelum fungsi tersebut disederhanakan. Karena apa? Karena pada saat menyederhanakan fungsi itu kan tujuannya kita agar membuat grafiknya menjadi lebih simpel saja gitu. Ya kan? Nah, kita menggambarnya berdasarkan ini saja yang telah disederhanakan biar gampang. Tapi pedoman ini tetap harus dipakai. Jadinya seperti ini. Kalau pada titik yang tidak terdefinisi itu biasanya disimbolkan dengan lubang seperti ini, lubang. Jadi pada titik tersebut di lubang itu maksudnya pada titik tersebut fungsi ini tidak berlaku seperti itu. Paham ya? Ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat grafik fungsi. Pertama, grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan F min X itu adalah pencerminan satu dan lainnya terhadap sumbu X. Kemudian jika grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan min Fx itu adalah pencerminan satu dan lainnya terhadap sumbu Y. Nah, kemudian ini beberapa kalau kita berikan kenakan suatu konstanta C, itu kan akan menyebabkan grafik fungsinya menjadi bergeser. Nah, ini sifat pergeserannya berdasarkan penambahan atau pengurangan. Baca-baca dulu ya. Nah, dari beberapa operasi ini jelas nggak? Jelas ya? Kalau jelas saya lanjutkan ke yang bagian terakhir, yaitu bagian fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Jadi misalkan kita punya fungsi awalnya itu F, yang merupakan pemetaan dari domain F ke rank atau daerah hasil F, dengan fungsinya itu aturannya adalah Y sama dengan Fx, maka fungsi inverse dari F itu fungsi yang memetakan dari Rf ke Df dengan aturannya itu X sama dengan F inverse X. Jadi kalau tadi di awal itu Y sama dengan Fx, karena di inverse dibalik itu menjadi Y sama dengan F inverse Y. Nah, kemudian di sini aturannya kaitan antara domain dan rank-nya itu adalah domain dari F inverse itu sama dengan rank dari F. Nah, lalu bagaimanakah dengan aturan untuk menentukan nilai F inverse dari nilai F itu sendiri? Jadi aturannya itu adalah diganti peran. Contohnya misal saya ambilkan fungsi sederhana Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, di sini Fx ditentukan dengan cara menyatakan X dalam Y. Karena mau menyatakan X dalam Y, maka Fx-nya dinyatakan sama tadi itu adalah X kuadrat plus 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya dari bentuk X sama dengan gitu. Nyatakan X dalam Y. X sama dengan akar pangkat 3 Y min 1. Kemudian ini itu akan masih karena X dinyatakan dalam Y, maka X-nya itu adalah sebagai F inverse Y. Ini F inverse Y. Nah, X-nya diganti Y, berarti
tadinya F inverse X, F inverse Y jadi F inverse X. Yang di dalam ini akar pangkat 3 Y min 1 jadi akar pangkat 3 X min 1. Nah, ini adalah hubungan antara domain dan rank dari F dan F inverse. Jadi ya hanya kebalikannya. Jadi kalau domainnya F inverse itu berarti ranknya F. Kalau ranknya F inverse itu berarti domainnya F, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang lebih terstruktur gitu untuk mendapatkan nilai inverse itu adalah seperti ini. Pertama, tulis persamaan Y sama dengan Fx. Tadi ini Y sama dengan Fx, Y sama dengan ini, Fx-nya kan ini. Oke, fungsi dari Y. X sebagai fungsi dari Y itu adalah sama dengan kita menyatakan X dalam Y. Kemudian persamaan yang dihasilkan dari X sama dengan F inverse yang merupakan rumus untuk F inverse dengan ubah bebas Y. Tapi kan biasanya kalau Y sama dengan Fx-nya bentuknya itu adalah X dalam bentuk X dalam bentuk X. Contohnya juga minta dinyatakan X-nya sebagai ubah bebasnya saja. Apa ubah bebasnya juga. Biar ada keterkaitan antara Fx dan F inverse X seperti itu. Nah, jika dikehendaki X sebagai ubah bebasnya, maka tinggal tukarkan X dan Y dalam persamaan X sama dengan F inverse Y untuk mendapatkan Y sama dengan F inverse X. Itu ya samanya X dan Y berganti peran. Ini, X dan Y berganti peran itu sama dengan yang menukarkan F inverse Y dengan F inverse X itu. Nah, ini contohnya kalau saya punya Fx sama dengan akar 7x min 4. Dengan X sebagai ubah bebas, kemudian tentukan domain dari F inverse-nya. Nah, pertama kan nyatakan Y dalam Fx, berarti Y sama dengan ini kan, Y sama dengan akar 7x min 4. Kemudian dipindah ruaskan, bla 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 bla, kita peroleh X sama dengan 1/7 kali Y kuadrat plus 4. Nah, hasil ini kan menyatakan F inverse dalam bentuk F inverse Y ya. F inverse Y sama dengan 1/7 Y kuadrat plus 4. Karena dikehendaki X-nya sebagai ubah bebas, ya kita berarti tinggal menukarkan X dan Y pada persamaan terakhirnya. Ini kan Y, ini ditukar jadi X. Ini X, ini oh maaf. Oh iya, betul. F. Nah, kemudian domain dari F inverse itu ya daerah hasil atau rank dari F. Nah, karena F-nya itu fungsi akar ini, maka daerah hasilnya itu ya dari 0 sampai tak hingga. Oleh karena itu domainnya F inverse berarti ya sama dengan rank dari F.
Nah, kemudian ada teorema yang menyatakan bahwa suatu fungsi memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut satu-satu. Artinya kalau fungsi tersebut bukan merupakan fungsi satu-satu, fungsi tersebut tidak memiliki inverse. Kemudian yang teorema kedua adalah suatu fungsi f memiliki inverse jika dan hanya jika perpotongan sembarang garis horizontal dengan grafik y sama dengan fx tidak lebih dari satu titik. Nah, berarti kalau begitu ada nggak yang bisa berdasarkan teorema 2 ini, ada nggak yang bisa menyebutkan ke saya fungsi yang tidak memiliki inverse berdasarkan teorema 1 atau teorema 2 gitu? Ada tambahan plus 2 kalau bisa jawab ya. Ayo siapa, silakan yang mau menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya siapa? Ini siapa ya? Aulia. Aulia. Nah, Aulia Nur Fitriani. Fungsi fx yang tidak fungsi fx yang tidak memiliki inverse itu fx sama dengan x kuadrat. Karena apa? Harus sama alasannya dong. Alasannya apa, Aulia? Halo Aulia. Iya, Pak. Ya, alasannya apa? Mungkin bisa dilakukan dengan uji garis horizontal, Pak. Mungkin. Iya. Memangnya bagaimana kalau dilakukan uji garis horizontal? Itu kan X1-nya bukan sama dengan min X1. Terus didapatnya itu Fx1 sama dengan X21. Fx1 garis Sama horizontal. Kalau garis horizontal itu kan hanya ini kan, apa namanya, perpotongan sembarang garis horizontal tidak lebih dari satu titik. Berarti kalau misal dengan uji garis berarti harus bisa dibuktikan x kuadrat itu kalau misal diberikan garis horizontal, sembarang garis horizontal itu bisa memiliki perpotongan yang lebih dari satu titik. Cukup seperti itu saja. Bisa menggambarkan. Grafik x kuadrat bisa menggambarkan kan? Iya, yang Y sama dengan X kuadrat itu kan, Pak? Iya. Coba digambarkan. Nanti ditunjukkan lewat kamera aja nggak apa-apa. Ditunjukkan biar teman-teman yang lain juga lihat. Ya misal ditunjukkan kayak gini gitu. Coba. Iya, Pak, sebentar.
Permisi, Pak. Ya, Kelihatan nggak yang bawah? oh iya, ya betul betul seperti itu ya. Jadi ketik bentuk fungsi fx kuadrat itu kan fx sama dengan x kuadrat itu kan ini ya kurva yang Iya. menghadap ke atas itu. Sebentar, saya nah, kelihatan nggak? Kan bentuknya kan seperti ini. Ini ya. Maaf. Bentuknya kan berarti anggaplah ini hampir nempel ya. Nah, bentuknya kan seperti ini kan. Ini x kuadrat. Nah, ketika kita berikan sembarang garis horizontal kan bisa memungkinkan garis horizontal yang saya bikin seperti ini ya. Nah, ini kan ada dua titik yang bersinggungan. Jadi fungsi tersebut bukan merupakan fungsi fungsi tersebut tidak memiliki inverse. Nah, ya terima kasih atas jawabannya Aulia Nur Fitriani ya. Untuk yang lain yang belum jawab, tenang. Apa namanya? Pak. Ya. Pak izin mau tanya Pak. Jadi ya silakan Riko. Fungsi inverse itu nggak bisa atau nggak bisa diinverskan jika ada pangkat yang genap Pak? Tidak memiliki inverse itu maksudnya berarti bisa diinverskan, tapi hasilnya itu hanya berupa persamaan, kita tidak bisa menjustifikasi kalau itu adalah suatu fungsi gitu. Kan tadi kan di awal itu kan saya bilang kalau fungsi itu pasti bentuknya persamaan, tapi persamaan itu kan belum tentu fungsi. Iya kan? Iya, Pak. Iya, seperti itu. Makasih, jadi Pak. Ya, inverse-nya itu maksudnya inverse fungsi, bukan inverse persamaan gitu. Ya, x kuadrat itu kan kalau misal mau dibalik yang bentuk seperti ini itu kan nanti ya bisa aja jadi x kuadrat y sama dengan x kuadrat, berarti x sama dengan plus minus akar y gitu kan. Iya kan? Kan gini, fx sama dengan x kuadrat, berarti y dan x kuadrat gini kan. Akar y plus minus, maaf, plus ini ya, plus minus lah, anggaplah ini plus minus ya, x sama dengan plus minus akar y. Nah, ini tuh persamaan tapi bukan suatu fungsi. Karena apa? Karena ketika dibuktikan dengan ini, dengan dibalikan ke definisinya bahwa setiap x anggota A dipasangkan hanya dengan satu y anggota B dan selanjutnya, tidak mampu memenuhi syarat itu gitu, Riko. Begitu. Sudah jelas? Ya, Pak, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini kemudian yang terakhir itu adalah fungsi monoton, fungsi berdasarkan bentuk grafiknya ya. Jadi berdasarkan bentuk grafiknya itu ada empat jenis fungsi. Pertama, fungsi monoton naik. Suatu fungsi dikatakan atau dimasukkan dalam jenis fungsi monoton naik itu adalah jika untuk setiap x1 dan x2 dengan x1 itu kurang dari x2 itu menyebabkan fx1 kurang dari fx2, di mana x1 dan x2-nya itu adalah anggota dari domain dari fungsi itu. Jadi jika dipunyai dua anggota domain f, di mana anggaplah domainnya itu adalah x1 dan x2, jika x1-nya kurang dari x2 itu akan menyebabkan, contohnya apa? Contohnya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk domainnya itu x lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan kan untuk x lebih besar sama dengan 0 atau untuk x positif itu kan berarti semakin besar nilai x-nya itu kan nilai fx-nya juga akan semakin ini akan berlaku ini. Sehingga fx sama dengan x kuadrat untuk x-nya lebih besar sama dengan 0 disebut fungsi monoton naik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi monoton turun. Fungsi monoton turun itu adalah kebalikan dari fungsi monoton naik. Jadi, jika x1 kurang dari x2 itu berlaku fx1 lebih besar fx2. Jadi bentuk grafiknya itu turun seperti ini.
semakin besar nilai x-nya itu menyebabkan nilai fx-nya atau nilai y-nya itu menjadi semakin turun, semakin. Nah, selain itu juga ada yang disebut sebagai fungsi tak turun. Fungsi tak turun itu aturannya hampir sama dengan fungsi monoton naik, tapi yang membedakan itu hanya ini. Yang membedakan itu di bagian y-nya. Jadi untuk step x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2 itu berlakunya fx1 kurang dari sama atau sama dengan fx2. Jadi memungkinkan masih memungkinkan fx1-nya itu akan sama dengan fx2 atau fx1 kurang dari fx2. Tapi tidak mungkin fx1-nya lebih dari fx2. Jadi boleh kurang dari, boleh sama dengan. Tapi kalau yang untuk monoton naik itu hanya kurang dari saja. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Naik, nah bisa aja konstan, tetap stagnan seperti ini, terus naik lagi. Artinya bisa tetap kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Nah, selanjutnya, lawannya fungsi tak naik. Nah, ini kalau fungsi tak naik itu untuk setiap x1 kurang dari x2 itu berlakunya fx1 lebih besar sama dengan fx2. Lebih besar sama dengan ya. Jadi boleh lebih besar, boleh sama dengan. Jadi kalau bentuk kurvanya itu seperti ini. Bisa turun atau bisa datar saja sama apa stagnan, konstan grafiknya. Konstan dan tidak pernah naik. Nah, itu apa materi kita pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan penutup. Sebutkan satu fungsi yang merupakan fungsi tak naik sekaligus fungsi tak turun. Nah, nih. Sebutkan satu fungsi yang merupakan fungsi tak naik sekaligus fungsi tak turun. Jangan 4 kebanyakan, plus 3. Nah, plus 3. Silahkan yang bisa menjawab. Ada tambahan 3 angka nanti untuk diakumulasi nilai akhirnya. Saya beri waktu sampai 11.45 ya. Halo.
Ayo siapa yang mau menjawab? Permisi Pak, izin menjawab. Ya, ini siapa? Fadila Agustina. Fadila. Siap. Ya, apa contohnya? Fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. X kuadrat. Nah, ini ya, satu fungsi ini harus memenuhi dia sebagai fungsi tan naik sekaligus juga sebagai fungsi tan turun. Ya. Kalau fx sama dengan x kuadrat itu kan grafiknya seperti ini. Oh, benar. Fx sama dengan x kuadrat untuk apa? Untuk intervalnya apa? Maaf Pak, bukan, tadi salah baca. Oh, salah baca. Ternyata fx sama dengan x kuadrat itu fungsi turun sama fungsi naik. Iya. Yang saya minta itu kan fungsi tak turun dan fungsi tak naik sekaligus ya, bukan bukan fungsi naik dan fungsi turun. Tapi fungsi tak naik dan fungsi tak turun. Karena Fadila udah berani menjawab, ya saya kasih setengah ya. Ya, yang lain mungkin masih ini jawabannya masih belum benar. Ya, tinggal ini aja, tinggal sebutkan fungsi di mana kalau fungsi itu digambarkan pada daerah domainnya itu tak naik dan juga tak turun. Kalau tak naik itu boleh sama dengan saja atau turun. Kalau tak turun itu boleh sama dengan saja, boleh turun. Kira-kira dari dua definisi itu kan kalian bisa mengambil satu irisan kan, satu irisan yang ada keterkaitan antara fungsi tak turun dan fungsi tak naik. Kalian bisa lihat dari grafiknya nih. Yang saya lingkar ini. Konstan ya Pak. Ada interval atau ada fungsi tak turun itu boleh datang juga boleh datang saja. Nah, keterkaitannya ada di situ. Nah, kalian berarti coba cari satu fungsi yang bisa memenuhi itu gitu, datar terus baik itu sehingga itu bisa disebut tak naik, bisa juga disebut tak turun gitu. Berapa itu kira-kira? Udah saya kasih. X. Berapa? Fx sama dengan x. Fx sama dengan ini siapa ini yang menjawab? Naya. Siapa? Naya. Ya. Yakin hanya fx sama dengan x? Insya Allah yakin. Soalnya itu konstan kan Pak? Konstan. Ini fungsi konstan. Saya nggak tahu. Ceritanya saya nggak tahu. Saya yakin ini fungsi apa? Maksudnya konstan gimana? Kan kalau konstan kan tetap kan? Apa ini tetap? Nggak tahu. Coba daerah definisinya di mana? Daerah domainnya. Gitu. X lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau gimana? Ini ya, saya share-nya ini ya, ganti share whiteboard ya. Ya. Fx sama dengan, maaf kalau tulisannya berantakan ya. Fx sama dengan x untuk daerah definisinya berapa? Domainnya. X sama dengan apakah seperti ini, ataukah seperti ini, atau apa gitu. Lebih dari sama dengan 0 mungkin. Lebih dari sama dengan 0. Jangan mungkin dong, kan orang sains itu kan harus yakin kalau jawab. Lebih dari sama dengan 0. Coba ya, kita coba sekarang ya. Apakah benar
Kita misalkan ini seperti ini. Lebih besar sama dengan 0 kan? Nah, kalau berarti ini X, berarti benar. Berarti kalau Fx sama dengan X, bentuknya seperti ini ya? Berarti sama dengan Y. Nggak tahu. Seperti ini. Kan kalau misal sini, ini X kan? Ini X. X-nya 1, Fx-nya 1, X-nya 2, Fx-nya 2, dan seterusnya. Berarti kan bentuknya seperti ini. Apakah ini fungsi tak naik, fungsi tak turun? Iya, tak turun. Tapi apakah itu fungsi tak naik? Tidak kan? Enggak. Oh, berarti belum beruntung ya? Iya. Pak mau izin nambahin. Tidak boleh nambahkan. Harus jawabnya harus dari awal. Oh ya, dari awal Pak. Ini siapa Jadi, ini? Raja Pak. Cuma. Oh iya iya iya. aja. Iya iya, nggak apa-apa. Fx sama dengan X pangkat 0. Fx Sama dengan X pangkat 0. X pangkat 0 seperti ini. Untuk X-nya? Untuk X-nya berapa? Minta hingga sampai tak hingga. X-nya minta hingga sampai tak hingga ya. Berarti saya gambar garis di sini ya. X pangkat 0 itu berapa sih nilainya? 1 kan? Iya, Pak, 1. Berarti untuk berapapun nilai X-nya, garisnya gini ya? 1 ya? 1. Apakah ini tak naik? Tak naik nggak ini? Bentuk grafik yang seperti ini tak naik nggak? Ingat definisinya tadi, tak naik itu berarti tak naik itu berarti kurang dari atau sama dengan. Iya, tak naik ya? Iya. Tak naik. Apakah ini juga tak turun? Tak turun, Pak. Tak turun. Berarti benar ya, terpenuhi ya. Fx sama dengan X pangkat 0. Ya, benar. Untuk Mas Raja, saya tambahin bonus lagi deh. Berapa nih Mas mintanya, Mas? 100. Jangan dong. Saya tadi kan kepotong 1,5 ya, karena tadi jawabnya belum sempurna. Berarti karena udah berani jawab ini dan betul, saya genepi jadi 3 ya. Tadi kita kan masih separuh ya. Berarti 3. Nah, karena yang jawab ini tadi udah jawab sebelumnya, saya kasih kesempatan untuk yang belum jawab sama sekali untuk memberikan satu contoh lagi, contoh fungsi tak naik dan fungsi tak turun. Saya, Pak. Siapa ini? Cepat banget. Siapa? Vera, Pak. Vera Febrianti Pakpahan. Fungsi tak naik dan tak turun ya, Pak? Iya, iya. Fx sama dengan 2, Pak. Sebentar. Fx sama dengan 2, Pak. Sama dengan 2. Berarti kalau digambarkan, gini ya, untuk berapapun, yakin hanya ini, Fx sama dengan 2. Ini masih belum lengkap loh. Ini kan kita nggak tahu, jangan-jangan kalau di X-nya sama dengan 1 juta, ini tidak berlaku. Berarti kan harus diberi apa lagi biar lebih lengkap? Diberi apa? Tadi kan kalau kita belajar fungsi itu kan tadi setelah kita menentukan fungsi, kita harus menentukan apa lagi tadi? Apa? Ya. Domain. Nah, ya domain, tentukan domain ya. Domainnya berapa? X lebih kecil dari 5 dan lebih besar atau sama dengan dari -2. Oh,
Ini lebih sangat spesifik ya. Berapa? Gini ya. Gini. Gini. Benar seperti ini. Benar, Pak. Berarti ini maaf. Nah, berarti ini di sini minus 2. Anggaplah minus 2 ya. Di sini 5. Ini intervalnya buka, ini intervalnya tutup. Nah, dari sini ya. X-nya apa ini? X-nya apa, bilangan bulat atau bilangan apa gitu? Karena kan Vera kan jawabnya spesifik nih, berarti juga grafiknya juga harus spesifik kan? Iya enggak? Iya enggak? X-nya apa? Apa bilangan real atau bilangan bulat atau apa? Bilangan real, Pak. Bilangan real. Nah, gitu, harus mantep ya. Berarti misal di sini 2 ya, misal 2-nya di sini ya. Ini Y sama dengan 2. Berarti garisnya gini ya. Garisnya gimana? Saya ngikut Vera. Garisnya lurus. Gimana garisnya? Lurus. Lurus kemana? Lurus ke atas, ke samping, atau ke kiri? Gimana? Kayak gini ya? Iya, saya tahu maksudnya kayak gini. Kayak gini. Dari Iya, Pak. 2 sampai 5. Udah kayak gini aja. Udah begini aja. Hanya gini toh. Halo, Vera. Gitu aja, Kak. Pak, mungkin. Mungkin. Loh, enggak. Ini kan kurang dari sama dengan. Ini kurang dari. Berarti di samping-sampingnya juga harusnya, kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu kan juga antara kurang dari sama dengan dan kurang dari itu kan beda kan, di grafiknya itu tadi. Kalau kurang dari sama dengan itu gimana, kalau kurang dari itu gimana, kan ada kan tadi itu. Kalau kurang dari itu kan berarti 5 tidak masuk kan. Berarti di sini tuh ditambahin apa ini? Yang untuk menunjukkan bahwa 5 itu tuh tidak masuk gitu. Ini kalau gambarnya seperti ini benar, tapi ini kalau Vera kelas 1 SMA. Ya, ini kan sekarang kan Vera kan udah semester 1 desain data UPN lagi. Ya harus lebih lengkap dong. Nanti diketawain satu fakultas loh kalau gambarnya kayak gini aja. Ayo, kurang apa lagi? Kalau 5 ini kan berarti 5 nggak ini ya, 5 nggak apa namanya nggak ikut kan, karena kan kurang dari, bener nggak? Ya, berarti di titik yang pas nih sama dengan 5-nya, ini ditambahin apa? Untuk apa namanya? Menyatakan kalau 5 itu tuh tidak ikut gitu. Ditambahin apa tadi itu yang di grafik itu udah saya jelaskan loh tadi itu. Waktu pengambil grafik. Hah? Bulat kosong, Pak. Bulat kosong. Bulat kosong itu seperti ini. Seperti ini ya? Iya, nggak penuh. Iya, nggak penuh ya. Iya, nggak penuh. Nggak penuh kayak tahu bulat ya. Terus kalau di sini gimana? Kalau di sini? Kalau yang di sininya gimana nih? Duanya kan ikut, duanya ikut ya? Ya Vera, 2 ikut kan? Ikut, Pak. Ya ikut. Berarti di sini ditambahin apa lagi? Atau ditambahin segitiga biar kayak Squid Game gitu? Ayo, harus berani jawab, nggak apa-apa.
biar belajar nanti biar nanti jadi paham gitu. Ditambahin apa? Kalau kurang dari sama dengan berarti kan duanya ikut ya. Ya, kalau duanya ikut berarti lingkaran bulat aja atau ada tambahannya lagi? Full, Pak. Full ya? Full. Iya. Full. Berarti nggak jadi Squid Game nih. Kan tadi harusnya segitiga itu. Udah begini ya. Ya, jadi gitu ya, Vera. Apa kalau dan yang lain juga, kalau misal karena kalian kan udah ini ya, apa tingkatannya udah S1. Jadi kalau mau gambar grafik itu harus lebih detail, harus diperhatikan. Kalau misal di titik itu bilangan tersebut tidak ikut, berarti harus dikasih apa namanya bulatan kosong. Kalau misal ikut berarti diberikan bulatan penuh biar jelas gitu. Dia ikut atau tidak gitu ya. Ya, ini Vera ini pertama kalinya jawab ya. Kayaknya soalnya sebelumnya kita belum pernah berinteraksi di kelas. Iya nggak, bener nggak? Iya bener. Halo Vera. Iya, Pak. Iya, iya bener ya, jawabannya bener ya, selamat. Ini kamu dapat tambahan 3 angka. Ya, jadi begitu. Dengan berakhirnya jawaban dari Vera, berakhir pula kuliah kita pada hari ini. Ini enaknya untuk hari ini. Ini enaknya berarti untuk pengganti kuisnya mau gimana? Tugas saja ya. Sekalian untuk persiapan UTS. Siapa tahu nanti dari soal-soal tugas itu ada salah satu yang saya masukkan untuk soal UTS gitu. Ya. Iya, Pak. Ya nanti, tapi soalnya belum saya buat, nanti soalnya menyusul aja ya. Maksimal besok saya kirim soalnya. Ya karena ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti perkuliahan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Terima kasih atas partisipasinya dan atas keaktifannya juga. Saya senang kelas A dan kelas B ini mahasiswanya aktif-aktif ya, tidak seperti saya dulu waktu zaman masih kuliah S1, semester 1 itu masih malu-malu ditanya apa-apa nggak mau jawab. Tapi kalau saya lihat kalian sudah cukup aktif. Harapan saya nanti setelah UTS yang lain yang belum pernah menjawab atau belum pernah mencoba memberikan argumen, silahkan nanti kalau ada kesempatan bertanya atau saya membuka diskusi, harapannya kalian yang belum pernah terlibat bisa lebih aktif lagi begitu ya. Dan untuk minggu depan jadwalnya itu adalah UTS ya, jadwalnya itu mulai tanggal 18 sampai 29, tapi saya belum tahu untuk matematika sains data kita dapatnya hari apa. Nanti yang jelas soalnya itu bukan isi soal di Google Form ya, tapi soalnya di modelnya seperti kuis kemarin, diberi soal, silakan kalian jawab, nanti di scan. Perhatikan waktunya, jangan sampai telat-telat lagi ya, karena kalau kemarin masih saya berikan kelonggaran, boleh mengumpulkan, tapi kalau untuk UTS ini tidak saya berikan kelonggaran ya. Jadi nanti saya berikan waktunya itu saya tambahkan 20 menit untuk proses scan sama proses uploadnya gitu. Harapannya, jadi misal waktu pengerjaannya 100 menit, berarti total waktu yang saya berikan itu nanti 120 menit. 20 menit, 100 menitnya itu untuk mengerjakan, 20 menitnya itu silakan untuk keperluan scan, untuk keperluan upload, begitu ya. Jadi artinya itu tidak scan dan upload itu nanti tidak mengganggu waktu pengerjaan kalian, harapannya seperti itu. Nah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Dari saya tidak, Pak. Ya. Kalau untuk yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Ya, berarti sudah jelas semuanya. Sudah siap UTS berarti. Ya.
Ya, begitu saja ya. Berarti saya tutup kuliahnya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf untuk salah-salah kata selama saya mengajar tadi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.